Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ya, Bapak Mama saling bersalaman dan bilang selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, pasti tadi malam menyambut Natal, menyambut tahun baru ini, tentu Bapak Mama pasti tidak tidur. Ada yang sampai pagi. Intinya duduk-duduk juga baik, duduk saja cerita-cerita sampai pagi juga. Makanya ini hari kita dengar musik juga belum berhenti. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di tahun baru ini kita belajar, kita akan dituntun dengan firman dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam Wahyu ini kita berbicara soal waktu, ya, soal waktu. Waktu dalam Alkitab itu ada dua. Kalau dalam bahasa Yunani itu, yang pertama itu kronos. Nah, omong soal kronos ini kita berbicara tentang menit, omong soal detik, omong soal hari, omong soal tahun. Ini yang namanya kronos atau jumlah. Jadi kita omong soal kuantitas, jumlah. Kalau kita ingat kembali pembacaan kita tadi malam di Ulangan pasal 8 di ayat kedua, bahwa bangsa Israel di padang gurun itu 40 tahun. Itu omong soal kronosnya. Berapa lama mereka ada di padang gurun. Lalu kemudian di Kisah pasal 13 juga, ayat 18 juga omong hal yang sama soal waktu berapa lama bangsa Israel ada di padang gurun. Nah, omong soal kronos ini, kita tidak siap atau kita siap, waktu akan terus berjalan. Terbukti hari ini bahwa kita siap atau tidak siap, hari ini kita sudah ada di tahun baru, tahun 2025. Hari ini adalah hari pertama. Kita akan memulai start. Jadi Bapak Mama dan saya mau siap atau tidak siap, kita akan memulai start di tahun 2025. Ini kronosnya. Nah, waktu yang kedua dalam Alkitab disebut dengan kairos. Nah, kairos ini tidak berbicara soal kuantitas, jumlah. Tetapi dia berbicara soal kualitas hidup manusia. Kalau di Ibrani pasal 11 ayat 15, dia berbicara soal kesempatan. Makanya kalau kita omong soal kairos, maka kita berbicara tentang kesempatan yang Tuhan kasih kita. Kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita itu, apa yang kita harus lakukan di dalam hari-hari hidup ini, seperti apa yang kita mau isi waktu yang Tuhan kasih. Itu omong soal kesempatan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita kairos, itu berarti bahwa kita tidak boleh sia-siakan itu kesempatan. Tetapi kita dapat mengisi itu kesempatan dengan baik dan bernilai. Jadi omong soal kairos, ini omong soal bagaimana kita memberi makna. Bagaimana kita mau memberi sesuatu yang bernilai dalam
kehidupan kita. Kalau kita baca di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 itu sangat jelas bahwa waktu itu sangat indah. Waktu itu adalah kesempatan yang berharga yang Tuhan kasih kepada kita. Karena waktu, baik itu kronos, baik itu kairos, itu adalah pemberian Tuhan. Maka kita harus putuskan adalah apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang ada pada kita. Apa yang kita lakukan. Dalam bacaan kita Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 8, Yohanes menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Kalau kita baca di Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3, itu disebutkan, ya. Ada jemaat Efesus, Smyrna, dan sebagainya. Bahwa mereka harus berpengharapan di dalam Tuhan. Mereka harus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita belajar tentang langit baru dan bumi baru dalam bacaan kita. Kita hubungkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah memisahkan gelap dari terang. Allah memperbaiki, Allah mengatur yang rusak, yang kacau balau itu menjadi teratur. Sedangkan kalau kita baca di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, bilang pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini omong soal pada mulanya. Kalau dalam teks kita omong soal Alfa dan Omega, Alfa dan Omega ini itu dari abjad bahasa Yunani. Jadi Alfa berarti awal, Omega itu akhir. Itu dari abjad bahasa Yunaninya. Bahwa artinya bahwa pada mulanya itu Allah yang melakukan, yang menciptakan segala sesuatu. Dan pada akhirnya juga Allah yang akan memisahkan manusia. Kalau kita perhatikan bacaan kita saat ini, diomong soal Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah simbol persekutuan kekal antara Allah dan umatnya. Kota ini turun dari sorga, menunjukkan bahwa keselamatan sepenuhnya berasal dari Allah. Pengantin perempuan adalah gambaran dari keindahan dan kesucian umat Allah yang telah dipersiapkan untuk bersatu dengannya. Kalau kita baca di Efesus pasal 5 ayat 27. Artinya bahwa tujuan terakhir dari siara iman umat percaya adalah hidup bersama dengan Allah dalam kekekalan. Hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Dalam kehidupan kekal pada akhir zaman itu, umat hidup dalam persekutuan yang indah bersama dengan Allah.
Dikatakan dalam bacaan kita di ayat ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini omong soal kemah Allah, ini mengingatkan kita pada tabernakel di Perjanjian Lama. Tempat Allah hadir di tengah umatnya. Di langit baru dan bumi baru, kehadiran Allah akan menjadi kenyataan kekal. Bapak, Mama, saudara-saudari, di akhir zaman nanti, hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan sepenuhnya. Kalau kita baca di ayat keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Penghapusan air mata. Allah secara pribadi menghapus penderitaan umatnya. Maka Yohanes dalam bacaan kita, tujuan Yohanes menulis untuk kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, untuk mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata, segala duka yang mereka alami. Tuhan akan menghapus semuanya, sehingga jemaat-jemaat di Efesus, di Galatia, di Smyrna, mereka tidak terus ada dalam penderitaan. Jadi Yohanes tujuan menulis surat ini untuk memberi pengharapan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia, karena mereka kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Gambaran sempurna dari kehidupan kekal di mana tidak akan ada lagi penderitaan di sorga. Sebab pada akhir zaman Allah menjadikan segala sesuatu baru. Allah mengerjakan pembaruan total, bukan hanya fisik, tetapi juga rohani atau spiritualitas, moral, dan relasi kita yang rusak. Mungkin relasi kita dengan Allah telah rusak. Relasi kita dengan manusia telah rusak. Allah mengerjakan pembaharuan yang total, bukan hanya secara fisik saja. Hidup kekal menjadi tujuan akhir hidup orang beriman, karena Yesus adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Yohanes berkata dalam ayat ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi. Ya, semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Alfa dan Omega, gelar untuk Allah yang menekankan kekekalan dan otoritasnya atas seluruh sejarah. Dialah yang menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk kita manusia. Kalau kita ingat kisah penciptaan di Kejadian, Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa Allah. Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Dialah yang akan menyediakan hidup kekal bagi kita. Kalau tadi Mazmur 121 yang kita baca tadi, dari mana datangnya pertolongan?
Dari mana datangnya pertolongan? Pertolongan datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang akan menjaga kita. Tuhanlah yang akan melindungi kita. Tuhanlah yang akan mengawal kehidupan kita. Kasih Allah tidak akan berubah. Kasih Allah tidak akan berubah. Kalau tahun 2024 Tuhan menolong kita, maka di tahun 2025 kasih Allah itu tidak akan berubah. Dia yang adalah Alfa dan Omega akan terus menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu, walaupun umat hidup dalam penderitaan karena ada penganiayaan, mereka harus tabah dan tetap percaya kepada Kristus. Sebab Yesus akan menyelamatkan mereka untuk masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Janji itu ditegaskan lagi dalam ayat 7 yang berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Barang siapa menang. Nah, omong soal menang ini Bapak Mama, ini omong soal yang setia dari awal sampai akhir. Bagi yang setia. Bagi yang menang. Kalau siapa yang menang, maka ia akan memperoleh semuanya. Mengacu pada mereka yang setia sampai pada akhir. Nah, bagaimana dengan orang yang setia setengah-setengah? Bagaimana dengan orang yang beribadah dengan setengah-setengah? Dia beribadah tidak penuh. Dia beribadah, dia ingat-ingat baru dia beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang, orang yang setia sampai akhir, dia yang akan dapat mahkota kehidupan. Meskipun dia menghadapi penderitaan dan godaan. Kalau kita baca di Wahyu pasal 2 ayat 7. Lalu pertanyaan bagi kita adalah begini. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak setia? Nah, firman Tuhan jelas di ayat ke-8. Orang yang tidak setia juga akan dapat dompung upah. Apa upah mereka? Kalau kita baca di ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Yang kita bilang nanti akan masuk ke neraka. Inilah kematian yang kedua. Jadi mereka tidak akan bebas. Imbalan juga mereka akan terima sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi ketika Tuhan panggil mereka, maka mereka akan mempertanggungjawabkan kehidupan mereka di dunia ini. Jadi kalau mereka ada dalam kategori yang sudah disebutkan di ayat ke-8, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala, maka mereka pun tempat itu di api neraka yang Tuhan sediakan. Jadi jelas bahwa siapa yang tidak setia, yang terus hidup dalam dosa, maka pada akhir zaman dia akan dipisahkan dari Allah. Dipisahkan dari Allah. Masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kita semua di antara kita ini Bapak Mama, kita akan dipisahkan oleh Tuhan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kalau kita sudah tahu bahwa yang ke kanan berarti dia akan masuk surga. Tetapi yang ke kiri, sudah. Di kematian yang kedua, Tuhan akan pisahkan dan Tuhan akan adili dia. Sesuai dengan perbuatannya. Maka tadi, kronos tadi, kairos tadi. Kesempatan itu kita gunakan untuk muliakan Tuhan. Kita harus bertobat. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih,
Hari ini kita berada di tangga pertama tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi di tahun yang baru ini. Mungkinkah ada penderitaan, kelaparan, kekurangan, kehilangan, sakit? Apa itu yang kita alami? Jangan tinggalkan Tuhan. Hidup di dunia adalah siara sementara. Tuhan titip kita ada di dunia ini, ibarat kita ada di terminal. Kita hanya menunggu sementara di sana. Kita hanya transit sebentar. Tetapi ada giliran masing-masing. Tuhan akan panggil. Maka Bapa Mama yang terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk setia kepada Tuhan. Janji Allah menguatkan kita untuk tetap setia di tengah pergumulan dunia. Sebab ada tujuan akhir yang lebih mulia. Maka itu Bapa Mama yang terkasih, di tahun baru ini, silahkan Bapa Mama mau mengisinya seperti apa, mau jalani kehidupanmu seperti apa. Tetapi ingat, jangan tinggalkan Tuhanmu, tetapi terus berpengharapan kepada Tuhan. Amin.